Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 7 Juni 2020, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 3, ayat 16 sampai dengan ayat 18. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah." Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan misteri Tritunggal Maha Kudus. Misteri ini disebut sebagai misteri dari semua misteri karena Tritunggal Maha Kudus merupakan inti dari iman Kristiani kita. Namun kebenaran mendasar yang kita percaya ini tidak hanya sangat sulit untuk dipahami, pada kenyataannya melampaui penalaran alamiah kita. Bagaimana mungkin kita mempercayai tiga pribadi ilahi yang berbeda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, namun tetap satu Tuhan? Banyak pemikir besar seperti Santo Agustinus dan Santo Thomas Aquinas telah mencoba menjelaskan, namun saat berhadapan dengan kebenaran yang begitu besar, penjelasan terbaik pun seperti setetes air di samudera raya. Namun kita percaya, justru karena misteri ini tidak berasal dari manusia, diwahyukan kepada kita oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, pernyataan yang paling jelas tentang Trinitas dalam kitab suci datang dari Santo Matius. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Matius 28 ayat 19. Kita mengamati bahwa kita dibaptis untuk keselamatan hanya dalam satu nama. Tentunya satu nama ini mengacu pada satu Tuhan Allah. Namun di dalam satu Tuhan ada tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Paulus, rasul bagi bangsa-bangsa, sering mengucapkan berkat dalam nama Tritunggal Maha Kudus. Dalam suratnya yang kedua, dia memberkati jemaat di Korintus dengan mengatakan, "Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian." Praktek yang sama juga diikuti oleh Santo Petrus. Dalam surat pertamanya, dia menyapa sesama dan memberkati semua jemaat, sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Memang benar bahwa istilah Trinitas tidak ada dalam kitab suci, karena kata ini dibentuk untuk memudahkan pemahaman kita. Namun seperti yang telah kita baca, kitab suci mewahyukan kebenaran dan realitas Tritunggal Maha Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, jika kemudian Tritunggal Maha Kudus memang diwahyukan oleh Tuhan sendiri, apa gunanya memiliki iman kepada Tritunggal Maha Kudus itu? Jawabannya bisa ditemukan pada Injil hari ini. Identitas Allah adalah kasih. Bapa mengasihi Putra sepenuhnya, dan Putra mengasihi Bapa secara radikal, dan kasih yang mempersatukan Bapa dan Putra adalah Roh Kudus. Dalam kasih ada dinamika indah dari tiga kasih.
Kasih itu satu, tapi tiga. Sekarang masuk akal mengapa Tuhan sangat mengasihi dunia dan mengutus putra tunggalnya untuk keselamatan kita. Semua karena Tuhan itu adalah kasih. Saudara-saudari yang terkasih, jika Tuhan itu adalah kasih dan Dia ingin berbagi kasih-Nya dan kehidupannya dengan kita, kita harus bersiap untuk memasuki kasih tersebut. Dan cara terbaik untuk mempersiapkan diri kita adalah kita perlu menjadi kasih itu sendiri. Kita harus belajar untuk lebih mengasihi, memaafkan, dan bermurah hati. Singkatnya, kita harus menjadi terus seperti Trinitas. Seperti yang dikatakan oleh Santo Yohanes dari Salib, di akhir kehidupan kita, Allah tidak akan mengadili kita berdasarkan harta duniawi dan kesuksesan manusiawi kita, namun seberapa baik kita telah mengasihi. Ya Tuhan Allah, aku percaya akan Dikau dalam kesatuan Tritunggal Maha Kudus. Di dalam iman aku sungguh percaya kepadamu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.